Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Politeknik Negeri Samarinda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu hukum perburuhan. Nah, pertama-tama kita akan membahas beberapa istilah yang beragam dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada buruh. Secara khusus, Halim pada tahun 1990 memberikan pengertian buruh adalah seseorang yang bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan yang memiliki imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan. Secara resmi terang-terangan atau kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tentu lamanya. Istilah selanjutnya adalah pekerja, di mana istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan suatu hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap. Pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun pekerja. Istilah selanjutnya adalah karyawan. Istilah karyawan yakni orang-orang yang berkarya atau bekerja yang lebih identik pada pekerjaan non-fisik atau sifat pekerjaan halus dan tidak kotor. Istilah yang selanjutnya yaitu istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang selanjutnya adalah kuli. Istilah kuli adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, seperti untuk membongkar muatan kapal atau mengangkut barang dari stasiun dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu istilah tenaga kerja, digunakan baik di luar atau di dalam hubungan kerja. Nah, jadi di sini berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Oke, yang selanjutnya adalah majikan. Majikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1950 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Istilah selanjutnya adalah pekerja, di mana istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan suatu hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap. Pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun pekerja. Istilah selanjutnya adalah karyawan. Istilah karyawan yakni orang-orang yang berkarya atau bekerja yang lebih identik pada pekerjaan non-fisik atau sifat pekerjaan halus dan tidak kotor. Istilah yang selanjutnya yaitu istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang selanjutnya adalah kuli. Istilah kuli adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, seperti untuk membongkar muatan kapal atau mengangkut barang dari stasiun dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu istilah tenaga kerja, digunakan baik di luar atau di dalam hubungan kerja. Nah, jadi di sini berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Oke, yang selanjutnya adalah majikan. Majikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1950 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Selanjutnya pengusaha pada pasal 1
Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan sebagai berikut, yaitu orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Pengertian selanjutnya adalah orang atau persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang terakhir, orang atau persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, pengertian hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan ini sangat banyak, jadi di sini saya akan menyampaikan dari satu ahli saja, yaitu dari Monlenar dalam Asikin pada tahun 1993 menyebutkan bahwa hukum perburuan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha. Istilah hukum ketenagakerjaan sendiri lebih tepat dibanding dengan istilah perburuan. Nah, hukum ketenagakerjaan ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Yang terakhir, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan tidak mencakup peraturan seperti suap pekerja, kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Yang C, asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama kita akan membahas asas. Pada pasal ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Selanjutnya, tujuan dari hukum ketenagakerjaan. Menurut Manulang bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ada dua, yaitu yang pertama untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, yang kedua untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Selanjutnya, tujuan hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, sifat dari hukum ketenagakerjaan, yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat privat. Sifat ketenagakerjaan yang pertama, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antar individu atau pemberi kerja dengan penerima kerja. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Dikatakan bersifat publik karena negara melakukan ikut campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antar dua individu. Sifat selanjutnya yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif atau memaksa. Artinya,
hukum yang harus ditaati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar. Dan yang terakhir, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif, yaitu hukum yang mengatur atau melengkapi, artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Yosman, tahun 1978 terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu mengatur masa sebelum bekerja, mengatur masa selama bekerja, dan masa setelah bekerja. Yang pertama, masa sebelum bekerja. Masa sebelum bekerja yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi peraturan lowongan kerja, pengarahan, dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, masa selama bekerja yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil, tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Selanjutnya, masa setelah bekerja, yaitu masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit, berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian. Baik, kita lanjut untuk membahas tentang hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah pengusaha dan mempekerjakan mereka atau buruh dengan memberi upah. Selanjutnya, unsur-unsur hubungan kerja. Yang pertama, adanya pekerjaan, yang kedua adanya perintah orang lain, yang ketiga adanya upah, dan yang keempat terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu perjanjian menurut pasal perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 81601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Menurut Syah Ahmad berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603 Ki ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu yaitu syarat pembuatan PKWT terjadinya 2 macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Selanjutnya, perjanjian kerja tidak tetap. Perjanjian kerja tidak tetap meliputi perjanjian kerja perseorangan dengan masa percobaan 3 bulan. Selanjutnya meliputi perjanjian kerja harian lepas. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 150/1999 menyatakan bahwa tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Yang ketiga adalah perjanjian kerja borongan adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan volume pekerjaan
satuan hasil kerja. Selanjutnya, perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Selanjutnya, perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja terhadap buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi perlindungan atas hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, perlindungan kerja menurut Sopomo dan dalam Asikin, yaitu perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perlindungan ekonomis, di mana perjanjian ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Selanjutnya, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga, perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, perlindungan tenaga kerja, perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Ya, yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23 sampai 07.00 terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai 5. Selanjutnya, perlindungan anak. Yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Yang kedua, ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, perlindungan tenaga kerja penyandang cacat. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, diatur dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bentuk perlindungan tersebut seperti menyediakan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Yang terakhir, perlindungan tenaga kerja selanjutnya yaitu memberikan program jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan upah, upah minimum, upah lembur, dan pemutusan hubungan kerja. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.